Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Scarlet King adalah raja abadi yang dikenal karena kekejamannya. Terlepas dari apakah itu di alam asing atau sembilan surga, dia bisa dianggap sebagai ahli yang tak tertandingi, tidak perlu meragukan kekuatannya. Berani untuk memurnikan raja abadi selama pertempuran yang menentukan, menggunakan dia untuk membantu dirinya sendiri, hanya ada satu orang yang mampu melakukan ini. Ada desas-desus bahwa dia sedang menunggu kesempatan untuk melahap semua buah daun dari Raja Abadi yang dia sempurnakan di tungku Raja Merah. Rencananya tidak sesederhana hanya merebut vitalitasnya. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang sangat berani. Dia ingin menerobos alam Raja Abadi. Kalau tidak, dia tidak akan tenggelam dalam kesulitannya saat ini. Itu karena alasan mengapa dia setengah hidup setengah mati adalah karena dia menunggu kesempatan untuk dilahirkan kembali, mendapatkan kehidupan baru. Dia ingin menerobos belenggu masa lalunya, membangun zaman kejayaan yang baru. Dia ingin menembus level raja dan naik ke atas. Klan Raja Merah menempati ruang yang sangat luas. Sepanjang jalan, Si Hao melihat lebih dari satu kota raksasa. Mereka semua sangat kuat, beberapa bahkan lebih besar dari Imperial Pass, dibangun dari sisa-sisa bintang. Ada beberapa kota yang terbuat dari logam yang melayang di langit di atas. Mereka dikelilingi dalam energi kacau, menekan tanah kuno ini, mencegah energi abadi bocor, pada saat yang sama mengumpulkan esensi langit dan bumi dari segala arah. Si Hao terus maju, tiba di tanah leluhur klan ini. Tempat ini terlalu damai. Tidak ada kota raksasa, tidak ada gua yang tak tertandingi, hanya kota kecil yang dibangun di atas gunung. Jika bukan karena energi abadi yang kaya di sini, akan sulit membayangkan ini menjadi tempat pengasingan Raja Scarlet. Era yang hebat bahkan sudah berlalu, namun masih belum ada tanda-tanda dia tidak ada aktivitas. Bahkan klan ini sendiri bertanya-tanya apakah Scarlet King masih bisa muncul di dunia ini. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti tidak akan bisa mencapai tempat ini. Namun, Si Hao terlalu kuat, melewati banyak tempat berbahaya, juga menghindari area di mana makhluk abadi berpatroli, perlahan mendekati tempat pengasingan Raja Scarlet. Ada alasan yang lebih besar lagi untuk kemajuannya yang sukses. Setelah era yang hebat berlalu, masih belum ada seorang pun yang melihat Scarlet King muncul, bahkan tidak sedikit aktivitas, bahkan klan ini sendiri menjadi mati rasa. Tempat ini tidak pernah berubah untuk waktu yang lama, tahun demi tahun yang sama. Itu seperti ini untuk seluruh era yang hebat, jadi semua orang menjadi sedikit berpuas diri, lama menjadi malas dalam patroli mereka. Namun, kota tanah kecil ini masih merupakan area terlarang. Biasanya, bahkan keturunan langsung klan tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di sini, mereka tidak diizinkan untuk mengganggu budidaya Scarlet King. Di tempat ini, hanya ada beberapa pengikut yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat ini. Ada beberapa sosok berserakan di pintu masuk gerbang kota, yang bertugas menjaga tempat ini. Orang-orang itu tidak terlalu waspada, sangat malas. Itu karena menjaga tempat ini hanya kering dan kusam. Mereka menghadapi daerah terlarang ini sepanjang hari, namun mereka tidak berani membuat suara keras, hanya bisa tertidur, duduk di sini dan menghabiskan waktu mereka. Si Hao memasuki kota, menyelinap ke dalam, menuju manor paling kuno dan megah. Di dalam gunung batu yang rendah, ada dinding halaman tinggi yang mengelilingi tempat itu, energi abadi yang tak ada habisnya berputar-putar di sekitarnya. Ada desas-desus bahwa Raja Merah sedang berkultivasi dalam pengasingan tepatnya oleh gua bumi yang ditekan oleh gunung batu. Setelah dia datang ke sini, Si Hao menjadi berhati-hati. Bagaimanapun, pihak lain adalah Raja Abadi. Meskipun dia dalam keadaan mati pura-pura, dia kemungkinan besar masih sangat berbahaya. Namun, dia benar-benar tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Jika dia bisa membunuh Scarlet King, maka itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, peristiwa hebat yang akan mengejutkan waktu yang tak ada habisnya. Raja Abadi terlalu sulit untuk dibunuh, salah satu dari mereka mampu menggerakkan langit dan bumi, menghancurkan alam, kekuatan mereka tak tertandingi,
benar-benar tak tertandingi di dunia ini, keganasan mereka mungkin tak tertandingi. Seorang Raja Abadi sudah cukup untuk memusnahkan semua makhluk di 9 surga 10 bumi, kekuatan penghancur mereka terlalu besar. Di depan Manor, sesosok makhluk sedang malas berjemur di bawah matahari, semalas-malasnya. Itu beristirahat di sana, bahkan tidak ingin bergerak. Itu sudah melihat Si Hao, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Itu membuka mulutnya, ingin menanyakan sesuatu padanya, tetapi pada akhirnya, itu tidak bergerak sama sekali, hanya menatapnya dengan ekspresi aneh. Si Hao tidak mengungkapkan tubuh aslinya, tubuhnya tidak jelas. Dia berjalan di sini, melepaskan aura makhluk tertinggi, menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Sejak dia muncul, dia secara alami ingin menangkap makhluk ini, mencari tahu rahasia tempat ini. Selama proses ini, dia sudah menghasilkan beberapa spanduk formasi, menyegel wilayah ini. Binatang waktu. Pikiran Si Hao melonjak. Ini adalah tubuh asli dari garis keturunan Raja Merah, keturunan langsung klan ini. Namun, dia tidak merasakan aura abadi dari tubuh pihak lain. Dia percaya bahwa satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan pihak lain. Si Hao menekan ke depan, menatap Time Beast ini. Itu sepenuhnya merah tua. Itu memiliki kepala naga banjir dan tubuh singa, namun tubuhnya tidak ditutupi bulu atau sisik, melainkan taji tulang merah. Mereka tangguh, berkedip-kedip dengan kecemerlangan sedingin es. Ini adalah salah satu klan paling menakutkan dalam sejarah. Time Beast, mereka menangkap waktu, benar-benar tak terhentikan. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak metode khusus untuk menghadapi mereka. Mereka dianggap sebagai klan yang tak terkalahkan. Dipandang rendah oleh seorang kultivator asing membuat ekspresi Time Beast menjadi dingin, tekanan samar dilepaskan dari tubuhnya. Itu dengan dingin bertanya, siapa kamu? Seorang kultivator tunggal. Saya mendengar Raja Scarlet berkultivasi dalam pengasingan di sini, jadi saya datang untuk mencari harta karun. Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Tak terkekang. Bagaimana ini bisa menjadi tempat yang bisa kamu dekati? Wajah Time Beast tenggelam. Hanya tanah yang ditinggalkan, Raja Scarlet kemungkinan besar meninggal bertahun-tahun yang lalu, klan Time Beastmu sudah jatuh dari altar surgawi. Bukannya klan saya tidak memiliki raja yang abadi, jadi bagaimana kunjungan saya hari ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang besar? Si Hao tidak terburu-buru sama sekali, berbicara omong kosong dengan cara yang sungguh-sungguh mematikan. Tempat pengasingan Raja Scarlet, apakah itu benar-benar tempat yang berani kamu masuki secara acak? Bahkan jika Anda memiliki makhluk yang tak tertandingi di belakang Anda, dia masih harus datang dengan kepala tertunduk, mengakui kejahatannya, tidak dapat melindungi Anda. Ikuti saja aku kembali ke klan untuk menerima kematian. Aku akan memberimu kesempatan untuk mati sedikit lebih mudah. The Time Beast berkata dengan dingin. Kultivasinya tampaknya tidak terlalu bagus, tetapi memiliki jenis kesombongan, membuat orang merasa seolah-olah mereka jauh lebih unggul, memandang Si Hao dengan sikap meremehkan manusia. Jika Scarlet King datang ke sini dan mengatakan hal ini, maka itu masih bisa diterima. Namun, bahkan Anda berani menunjuk dan menilai segalanya, memerintah dunia. Si Hao berkata dengan nada mengejek. Kemudian, dia bergerak maju, mengulurkan tangan yang besar. Itu berwarna emas samar, langsung menangkap binatang purba merah tua itu. The Time Beast terlalu terkejut. Fragmen waktu beterbangan. Meskipun budidayanya masih tidak terlalu dalam, itu menghindari serangan Si Hao. Ini membuatnya terkejut. Apa tingkat kultivasi dia saat ini? Dia sudah mencapai keabadian di dunia fana, makhluk yang alam kultivasinya bahkan lebih rendah dari miliknya sebenarnya bisa menghindari serangan ini. Ini benar-benar bukan masalah sederhana. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Time Beast ini menerobos semua belenggu formasi yang dia terapkan, langsung bergegas menuju gunung batu di Manor. Si Hao khawatir, berpikir bahwa ini buruk. Dia ceroboh dengan tidak menggunakan kekuatan abadi. Jika Time Beast ini lolos dari wilayah yang disegel formasi ini, maka semuanya akan terungkap. Dia tidak merasakan ketakutan yang menahan,
membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya pedang. Aliran bintang yang gemerlap bersinar dengan gemilang, energi abadi melonjak, menarik lintasan yang mengejutkan dunia, merobek kehampaan, meretas ke depan. Pancaran darah menyembur keluar. Si Hao menggunakan kekuatan magisnya sendiri yang besar, memacu esensi asal bawaannya, menciptakan pedang abadi yang tak tertandingi, memotong setengah dari tubuh Time Beast. The Time Beast sangat marah, melepaskan raungan rendah. Tubuhnya terdistorsi, waktu berputar, waktu itu sendiri berubah menjadi materi nyata, membungkusnya. Itu melompat keluar dari formasi, memasuki gunung batu. Itu kemudian menghilang dalam sekejap mata. Ini sangat aneh. Kultivasi The Time Beast masih belum cukup, tidak memasuki domain abadi, namun bisa melarikan diri. Ini bahkan membuat Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Sua. Dia mengambil separuh tubuh itu dari tanah, menyimpannya untuk meneliti hukum alam waktu nanti. Tentu saja, pada akhirnya, dia pasti akan memanggang dan memakannya. Itu bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini, di masa lalu, dia telah membunuh keturunan Raja Merah, Chi Meng Hong. Hong. Gunung batu itu bergetar, melepaskan energi kacau yang kabur. Itu terlalu kaya, energi abadi melonjak gila-gilaan, tempat itu bergetar hebat. Ekspresi Si Hao berubah. Dia benar-benar ingin menyembelih jalannya, tetapi dia tahu bahwa dia sudah mengkhawatirkan tempat ini. Bahkan jika Scarlet King setengah hidup dan setengah mati, begitu dia terkejut, dia mungkin tidak bisa membunuhnya lagi. Ini adalah tanah leluhur Time Beast, semua jenis formasi diletakkan di sini. Ada lautan ahli dari klan ini di luar, begitu mereka semua bertindak, pasti akan ada individu kuat dari klan lain yang akan datang membantu. Si Hao mengerutkan kening. Dia pergi, bergerak cepat. Benar saja, aura menakutkan melonjak di belakangnya, tungku merah menyala yang tidak mati muncul di langit, naik dan turun di sana. Itu adalah Scarlet King Furnace, berguncang dulu dan sekarang. Justru artefak inilah yang telah menekan dan membunuh seorang Raja Abadi, apalagi kemudian menyegelnya di dalam dan memurnikannya. Saat ini, dengan goyangan ringan, beberapa bintang besar jatuh, menabrak gunung dan sungai. Kemudian, dua individu berpakaian abu-abu muncul, tubuh mereka layu, berdiri di langit. Dengan hanya satu napas dari mereka, banyak bintang ditelan, disempurnakan menjadi energi esensi, memasuki tubuh mereka. Ini adalah dua pelayan tua Raja Merah, berkultivasi dalam pengasingan bersamanya. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, mereka selalu tetap tertidur, tetapi sekarang, mereka khawatir, muncul di dunia ini. Dengan satu langkah dari Si Hao, matahari dan bulan berputar. Dia melintasi jarak yang tak terbatas, mentransfer kekuatan Dao abadi, meninggalkan tanah kuno Time Beast Clan. Jika bukan karena dia sudah mencapai keabadian, tidak ada cara baginya untuk segera meninggalkan tempat ini. Dia akan ditekan oleh tungku besar di belakangnya, terlebih lagi ditemukan oleh dua pelayan tua. Aku harus bergerak cepat, bawa kembali Huolinger ke 3000 provinsi dulu. Si Hao mengerutkan kening. Jika tidak, kemungkinan akan ada perubahan tak terduga yang mungkin membuatnya sulit untuk pergi. Dia dalam hati bersukacita bahwa dia bertindak sedikit lebih hati-hati, mengatakan dia berasal dari keluarga abadi lainnya. Kalau tidak, dia akan langsung mengekspos dirinya sendiri. Meskipun demikian, tidak lama kemudian, mungkin masih ada beberapa jejak yang terungkap. Itu karena Time Beast benar-benar terlalu luar biasa, benar-benar mengejutkan Scarlet King yang terlahir kembali, membuatnya mengaktifkan Scarlet King Furnace. Ini sangat mengejutkan. Jika bukan karena kultivasinya tidak mencukupi, aku benar-benar akan berpikir bahwa itu adalah Scarlet King sendiri. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat pergi ke kejauhan, memasuki tanah asing yang luas, terus masuk lebih dalam. Dia ingin menyelidiki di mana provinsi Xin masa lalu sekarang. Jika dia ingin menemukan Huolinger, dia secara alami harus pergi ke provinsi Xin. Ketika dia memikirkan kembali masa lalu, Si Hao mulai menghela nafas dengan emosi. Di masa lalu, dia datang sebagai tahanan, hidup dan matinya ditentukan oleh pemikiran dari pihak lain.
Sekarang, dia mengambil inisiatif untuk membantai jalannya. Tidak lama kemudian, Si Hao mengetahui dengan tepat di mana provinsi Xin berada. Ini bukan rahasia. Saat itu, Unding King Anlan menjadi gila. Ketika kedua alam akhirnya menjadi terisolasi, dia membayar harga yang mahal untuk menjangkau langit yang menutupi tangan besar, menghancurkan tembok Imperial Pass, memasuki 3.000 provinsi dan merebut provinsi Xin. Sekarang, provinsi Xin berada di wilayah tengah. Wilayah ini sangat menakutkan, memiliki beberapa raja abadi yang mengawasinya. Termasuk di antara mereka adalah Unding King Anlan, Unding King Sutuo, serta Unding King Wushuang yang sangat tua. Mereka telah mengalami banyak era hebat. Si Hao selalu bertanya-tanya apa yang ada di bawah provinsi Xin, apa yang dicari pihak lain, jika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika dia mendekati provinsi Xin, seluruh sisi lain menghasilkan perubahan yang mengejutkan, mengangkat surga meluapkan gelombang besar yang jauh melebihi imajinasinya. Garis keturunan Scarlet King menjadi gila, pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak, ingin menantang semua klan. Klan Kaisar semua menerima peringatan dan panggilan, menuntut pemeriksaan jenius dan ahli luar biasa klan mereka, yang ingin memberikan penjelasan garis keturunan Raja Merah. Penjelasan apa? Klan semua sedikit tercengang. Untuk klan binatang buas menjadi marah, mengancam semua klan, tidak ragu-ragu untuk memulai perang, pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi. Apa yang bisa membuat klan Kaisar menjadi seperti ini? Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Mungkinkah Scarlet King Furnace hilang? Ini tidak mungkin. Pakar mana yang telah meninggalkan klan mereka selama periode ini, bukan di klan mereka. Jenius mana yang biasanya sembrono? Cepat dan laporkan semua ini. Makhluk abadi dari garis keturunan Scarlet King sangat marah, mengancam semua klan, menuntut mereka segera memberitahu mereka informasi ini. Hanya 2 hari kemudian Si Hao mengetahui peristiwa besar terjadi di alam asing ini. Hal besar terjadi, sementara penghasut semua ini adalah dia. Bukankah aku baru saja memotong Time Beast? Tidak ada alasan bagi garis keturunan Scarlet King untuk menjadi sangat marah. Gila ini, kan? Mereka benar-benar mengancam semua klan besar, bahkan siap berperang. Si Hao bingung. Dia mulai curiga jika Time Beast itu adalah anak dari Scarlet King sendiri. Hal semacam ini mungkin masuk akal jika aku memotong Scarlet King, tapi itu sama sekali tidak realistis. Scarlet King tidak terlalu lemah. Saya benar-benar gagal karena kurangnya upaya terakhir. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Dia menyesal tidak bisa menyerang langsung, membiarkan Time Beast terkutuk itu menghancurkan segalanya. Ini benar-benar sangat disayangkan. Aku benar-benar ingin membunuh Raja Scarlet itu. Badai ini melebihi imajinasi semua klan. Setelah 2 hari, semua makhluk abadi dari garis keturunan Raja Merah keluar, bahkan Putra Raja Merah muncul, dengan panik menangkap orang-orang yang mencurigakan dari semua klan. Semua orang yang tidak bisa menyatakan dengan jelas apa yang mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir menjadi sasaran. Orang-orang itu semua bingung. Klan Kaisar jelas menolak untuk didorong, beberapa ahli luar biasa muncul, menanyakan masalah ini, menuntut penjelasan dari garis keturunan Raja Merah. Namun, sikap garis keturunan Raja Scarlet sangat pantang menyerah, bersikeras bahwa jika itu adalah pertempuran yang mereka inginkan, maka jadilah itu. Ini membuat semua klan menyadari beratnya masalah ini, semuanya mengirim duta besar, menuju ke tempat-tempat penting Time Beast, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang klan ini ingin memulai perang klan, tidak ragu-ragu untuk menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan akumulasi klan. Apa artinya ini? Banyak orang menggigil dalam hati, semuanya ketakutan. Sudah 2 hari sejak Si Hao memasuki provinsi Xin. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, seluruh provinsi ini terkorosi oleh kegelapan. Apalagi setelah 10.000 tahun berlalu, mereka memiliki sejarah sendiri. Mereka setia ke pihak lain, penuh dengan niat membunuh dan keganasan, sudah berubah menjadi korps. Jika pihak lain akan meluncurkan invasi skala besar ke 9 surga 10 bumi lagi, mereka akan berada di barisan depan. Betapa kejamnya.
Ekspresi di mata Si Hao dingin. Provinsi Xin telah selesai. Mereka sebelumnya diperlakukan sebagai keturunan dengan darah orang berdosa yang mengalir melalui mereka. Bahkan dengan 7 Raja Desolate Border yang memimpin, mereka semua masih mati, pada dasarnya benar-benar dibantai. Ketika materi kegelapan digunakan untuk merusak mereka, meskipun daging mereka masih ada, masih hidup, apakah ini masih orang yang sama? Sudah tidak diketahui siapa mereka. Provinsi Xin lebih luas daripada 8 wilayah alam bawah. Ada begitu banyak makhluk, namun tidak satu pun dari mereka yang bisa lolos secara sempit dan untungnya, semuanya jatuh ke keadaan yang menyedihkan. Harinya akan tiba ketika aku akan mengakhiri kalian semua. Si Hao bersumpah, melihat ke arah tanah leluhur di mana beberapa Raja Abadi tinggal. Provinsi Xin tidak memiliki Huolinger. Si Hao meninggalkan tempat ini. Selama 2 hari ini, dia belajar banyak informasi, mengetahui kemana arahnya. Gunung Pemahaman Dao, ini benar-benar kebetulan. Si Hao tertawa, hanya saja, itu agak dingin. Saat itu, dia juga menuju ke tempat itu. Ada pohon teh Pemahaman Dao yang tumbuh di sana, seringkali, itu akan menghasilkan daun, mampu membantu dalam kultivasi seseorang, menggambar pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini berbeda. Karena masa kacau dimulai, dunia asing ini mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk berperang kapan saja. Sekelompok individu yang kuat dan ekstremis melonjak dengan darah panas, berkumpul di Gunung Pemahaman Dao. Kekuatan individu-individu ini berkisar dari pembudidaya alam rilis diri hingga makhluk abadi, memiliki individu dari semua tingkatan. Itu karena daun teh Gunung Pemahaman Dao telah matang, jadi mereka memilih untuk berkumpul di sini, minum teh abadi dan mendiskusikan hal-hal yang lebih besar, bersiap untuk berangkat pada waktu yang tepat. Kali ini, kita pasti harus membantai jalan kita ke domain abadi. Gejolak kegelapan akan segera dimulai. Raja abadi apa? Pada akhirnya, mereka akan ditangani, tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya, harap tetap berpikiran jernih. Sebelum membantai jalan kita ke domain abadi, kita harus terlebih dahulu menghancurkan 9 surga 10 bumi. Sekelompok makhluk sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, semuanya ahli. Si Hao datang. Dia melihat ke arah gunung itu, matanya berputar-putar dengan cemerlang. Dia merasakan untaian aura itu, tepatnya sebuah pohon kuno yang melepaskan aura Dao besar, yang terletak di gunung itu. Pohon teh Pemahaman Dao, di tahun-tahun awal, itu sudah cukup untuk peringkat di 3 akar leluhur teratas, salah satu obat abadi yang paling terkenal. Bahkan ketika Raja Abadi meminum teh dari pohon ini, mereka akan mendapatkan pencerahan, nilainya tidak mungkin diukur. Sayangnya, itu mengalami bencana. Akar leluhur ini dipotong oleh seseorang, akarnya dibagi 2, ditanam di tempat yang berbeda, mengurangi efek obat. Tangkai alam asing tepatnya berada di Gunung Pemahaman Dao. Meskipun Si Hao sebelumnya ditangkap sebagai tahanan, dia melakukan pertempuran hebat di sini, mendapatkan sedikit daun teh Pemahaman Dao. Hari ini, dia bisa dianggap sedang menyusuri jalan kenangan, mengambil inisiatif untuk mendaki gunung ini. Pohon kuno teh abadi, sejak ditebang, keberadaan tingkat abadi jarang datang ke sini. Sebagian besar ahli di sini adalah pembudidaya tingkat mortal Dao yang datang ke sini untuk memanfaatkan peluang. Namun, hari ini, itu berbeda. Gunung itu memiliki beberapa makhluk abadi, dan mereka semua adalah individu yang terkenal dan terkenal. Tidak hanya ada makhluk abadi yang baru naik yang memerintah suatu daerah dan para jenius luar biasa di antara mereka, bahkan ada ahli generasi yang lebih tua yang mengawasi suatu wilayah juga, kabut kacau tebal yang sangat menakutkan menyebar dari tubuh mereka. Ini setara dengan merebut peluang pembudidaya tingkat mortal Dao. Dengan mereka di sini, bagaimana orang lain masih bisa merebut daun teh Pemahaman Dao? Pada kenyataannya, inilah yang terjadi. Di depan setiap makhluk abadi ada cangkir batu giok yang mengeluarkan gumpalan aroma. Ini penuh dengan air teh Pemahaman Dao. Mereka tidak perlu berebut, sudah ada orang yang memetik daun, membantu mereka berendam di air panas. Orang-orang ini memiliki satu kesamaan,
yaitu bahwa mereka semua adalah ekstremis, saat ini sedang mendiskusikan pengaturan untuk ekspedisi di masa depan. 9 surga 10 bumi seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama, tempat yang hancur benar-benar bertahan sampai sekarang. Ketika Raja Abadi itu meninggal tahun itu, dunia itu seharusnya sudah menurun. Tempat itu saat ini berada di zaman tanpa budidaya. Jika kita membantai dengan cara kita, itu akan tidak menguntungkan bagi kita. Ada banyak pembudidaya yang duduk di kaki gunung juga, sosok mereka padat. Mereka semua adalah tokoh heroik, terutama para pembudidaya Mortal Dao Domain, semuanya adalah tokoh terkenal dari berbagai klan. Mereka awalnya datang untuk teh pemahaman Dao. Sekarang, makhluk abadi yang datang ke sini bahkan lebih luar biasa, jadi makna upacara minum teh ini menjadi berbeda. Saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, wilayah kami mencoba memasuki 9 surga 10 bumi, tetapi pada akhirnya, beberapa pasukan hilang, semua ini terkait dengan Huang. Ketika nama Huang muncul lagi, ekspresi banyak orang berubah. Beberapa orang marah, yang lain mengertakkan gigi. Ini terutama terjadi pada klan Kaisar, ekspresi mereka sangat jelek. Di masa lalu, Si Hao sebelumnya telah melepaskan kekuatan besar di sini, membalikkan semua kompetisi, merebut daun teh pemahaman Dao dalam jumlah besar. Kemudian, dia benar-benar melarikan diri dan kemudian terus bertarung dengan pihak ini. Ada desas-desus bahwa dia adalah orang yang memimpin 9 surga 10 bumi sekarang, menghentikan makhluk-makhluk dari sisi ini untuk pergi. Saya benar-benar tidak pernah berharap pembudidaya Mortal Dao masa lalu sekarang bahkan dapat menghadapi makhluk abadi. Seseorang berkata sambil menghela nafas, merasa bahwa ini tidak bisa dimengerti. Di mata beberapa orang, Huang hanya sebanding dengan makhluk kegelapan yang sangat berevolusi. Huang tidak lebih dari manusia, apa yang hebat tentang dia? Berapa jumlah 9 surga 10 bumi, itu tidak lebih dari bumi yang hancur. Saat itu, nenek moyang saya sebelumnya membantai jalan mereka, secara pribadi membunuh lebih dari 1 abadi sejati, membawa mereka kembali sebagai budak, bahkan sekarang, mereka masih dibesarkan sebagai pelayan di klan saya. Haha, klanku juga memiliki pelayan seperti ini, roh primordial mereka ditekan, belenggu ditempatkan di tubuh mereka. Mereka benar-benar telah menjadi budak yang paling setia. Orang lain tertawa terbahak-bahak. Ini adalah beberapa anak muda, liar dan liar, semuanya sangat arogan, memandang rendah 9 surga 10 bumi. Mereka tidak dapat menerima bahwa 9 surga memiliki seseorang yang lebih kuat dari mereka. Namun, apa yang mereka katakan bukanlah kata-kata yang sepenuhnya kosong. Kenyataannya, di beberapa klan asing yang hebat, ada jenis pelayan ini, yang disita dari 9 surga 10 bumi. Ada beberapa yang telah disempurnakan menjadi boneka dan beberapa yang roh primordialnya dibatasi, hanya setia kepada mereka seperti hewan pak. Beberapa makhluk dari sisi itu benar-benar enak. Aku suka manusia, seperti naga banjir, seperti luan, dagingnya benar-benar empuk. Ada makhluk berambut hijau yang menjilati bibirnya, memperlihatkan giginya yang seputih salju, tampak sangat garang. Baiklah, hari itu tidak terlalu jauh. Hal-hal yang Anda semua bicarakan adalah semua pencapaian nenek moyang kita, perwujudan kemuliaan mereka. Sekarang, dunia ini akan menjadi kacau lagi, masa-masa yang bergejolak mulai, sekali lagi saatnya untuk membangun kebajikan. Itu akan tergantung pada kalian semua untuk melihat apakah kita dapat menciptakan kembali kecemerlangan nenek moyang kita. Makhluk abadi berbicara, sikapnya tenang. Kami secara alami akan menciptakan kembali kemuliaan leluhur kami. Di masa lalu, kami membantai mereka sampai mereka menderita kekalahan besar, jadi tentu saja kami bisa memusnahkan mereka sekarang. Bahkan jika itu adalah domain abadi, tidak perlu takut pada mereka, bala bantuan kami telah tiba. Seseorang berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi bersemangat. Ketika kata-kata ini diucapkan, beberapa orang membawa ketidakstabilan, mata mereka bersinar cemerlang, tubuh berlumuran darah, benar-benar berharap mereka bisa segera membantai jalan mereka. Satu-satunya masalah adalah bahwa selama beberapa hari terakhir ini,
keturunan Scarlet King menjadi gila. Beberapa Time Beast datang ke sini, putra Scarlet King sebenarnya juga datang ke sini, membawa beberapa makhluk abadi yang mencurigakan. Namun, ini tidak berpengaruh banyak, pertemuan tetap berlanjut. Tepat pada saat ini, Si Hao naik ke gunung. Dia tetap jauh dari kaki gunung, tetapi sudah mendengar percakapan orang-orang ini, ekspresi wajahnya menjadi sangat pucat. Sebagai ahli domain Dao abadi, ketika dia marah, bahkan warna dunia akan berubah. Benar saja, ada angin kencang dan awan skuding, gunung pemahaman Dao bahkan retak, seluruh tanah kuno bergetar. Siapa ini? Seseorang berteriak. Si Hao naik ke tempat ini. Dia segera melihat Huo Linger dan serigala hitam raksasa. Ini adalah targetnya, dia akan segera membawa mereka pergi setelah menaklukkan mereka. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa pergi begitu saja. Karena dia datang jauh-jauh ke sini, dia secara alami harus meninggalkan para ekstremis ini dengan pelajaran berdarah. Mereka semua adalah individu yang luar biasa, semua makhluk yang kuat. Jika dia membunuh mereka semua, itu pasti akan membangkitkan dunia ini. Alam asing ini sebelumnya memaksa 9 surga 10 bumi menderita kesenjangan era yang besar, menjadikannya dunia tanpa keabadian sejati, tanpa Raja Abadi. Hari ini, saya juga akan menekan dan membunuh, membawa celah besar untuk bakat heroik pihak lain, beberapa generasi elit Anda. Si Hao bersiap untuk melepaskan pembantaian besar-besaran. Apa yang disebut upacara minum teh pemahaman Dao memiliki makna yang berbeda, karena itu adalah sesuatu yang hanya dapat dihadiri oleh yang terbaik dari berbagai klan. Hong. Ketika dia datang, dia tidak mengatakan apa-apa, telapak tangan menyerang. Beberapa suara pun terdengar. Di puncak gunung, ada beberapa ribu pembudidaya yang meledak, tubuh dan jiwa mereka terhapus, berubah menjadi kabut berdarah. Ah! Jeritan sengsara naik dan turun, tempat ini langsung memasuki kekacauan. Ada orang yang tidak mati, dilindungi oleh makhluk abadi. Kamu siapa? Makhluk-makhluk yang tidak akan mati itu terkejut. Itu karena barusan, ada makhluk abadi yang ditutupi oleh telapak tangan besar itu, langsung ditampar menjadi pasta berdarah. Itu adalah pertukaran frontal, namun makhluk abadi itu tidak cocok. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangan besar. Dengan suara hong, pohon teh pemahaman Dao ditarik sampai ke akar-akarnya. Masih ada lebih dari 2000 daun di atasnya. Bahkan jika makhluk abadi datang ke sini untuk pertemuan ini, mereka masih hanya bisa menggunakan sekitar 100 daun, sisanya masih tersisa di pohon teh abadi. Kamu berani. Semua orang khawatir. Siapa orang ini? Dia benar-benar terlalu kasar, bahkan berani langsung merebut pohon teh abadi. Di masa lalu, bahkan ahli kaisar klan tidak berani melakukan ini karena takut menimbulkan kemarahan publik. Si Hao langsung merebut pohon ini, bersiap untuk menumbuhkannya di 9 surga 10 bumi. Ci. Segera setelah itu, tangannya yang besar bergerak melintasi langit lagi, menutupi Huo Linger yang terpana, menahan serigala hitam raksasa itu, menekan mereka, dan kemudian mereka dibawa ke artefak magis spasial. Pohon teh pemahaman Dao dan Huo Linger sama-sama ada di sini sebelumnya, membuatnya agak dibatasi. Namun sekarang, itu tidak lagi terjadi. Karena dia sudah mengambil tindakan, Si Hao memutuskan tidak ada gunanya membiarkan siapapun hidup, mencegah orang-orang ini keluar dan membuat laporan apapun. Hong. Telapak tangan kirinya turun, semuanya dalam 1 juta li runtuh. Adapun para pembudidaya yang duduk di kaki gunung, mereka semua kehilangan nyawa, tubuh dan jiwa mereka benar-benar terhapus. Sebuah tangan menutupi langit, mengakhiri kehidupan para elit ini. Itu kamu? Pasti kamu yang bertindak ceroboh di tempat pengasingan Raja Scarlet. Siapa sebenarnya kamu? Ada makhluk abadi yang tajam yang menduga bahwa Si Hao mungkin adalah orang yang menakutkan itu. Peng. Meskipun makhluk abadi ini menolak, dia masih langsung dihancurkan oleh jejak tinju Si Hao. Lari. Ini bukan seseorang dari wilayah kita. Seseorang berteriak. Namun, kemana mereka bisa pergi? Dia baru saja merobek kehampaan, melarikan diri ke surga, tetapi sudah ada tangan emas samar yang menutupinya.
Tangan itu menghancurkan kehampaan, meraihnya dan menghancurkannya. Dengan suara puh, orang ini langsung diperas ke dalam genangan darah. Raja yang setengah mati. Semua orang khawatir. Ini bukan seseorang yang bisa mereka hadapi sama sekali. Bahkan jika mereka adalah sekelompok ekstremis, sifat mereka tidak berperasaan dan pantang menyerah, mereka masih panik saat ini. Jika mereka benar-benar menghadapi orang ini, itu berarti membuang nyawa mereka. Mereka sedang berlari. Namun, pada akhirnya, mereka semua langsung dihancurkan oleh Si Hao. Sekarat di sini, darah abadi mewarnai langit merah. Hong. Kemudian, Si Hao melepaskan telapak tangan lainnya. Dengan gunung pemahaman Dao di tengahnya, keruntuhan besar terjadi. Semua pembudidaya di domain Mortal Dao, meskipun mereka adalah yang terbaik dari klan mereka, mereka semua mati, berubah menjadi pasta berdarah. Serangan Si Hao mengejutkan langit dan bumi. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah darinya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bahkan makhluk abadi pun tidak bisa lepas dari bencana. Ada 5 dari mereka secara total, beberapa baru saja mencapai level ini dan beberapa yang berkultivasi untuk waktu yang tidak terbatas, hidup untuk waktu yang lama, sangat kuat. Namun, pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Si Hao. Ini adalah peristiwa berdarah yang mengejutkan surga. Makhluk-makhluk dari alam asing yang menghadiri upacara minum teh pemahaman Dao ini benar-benar musnah, sekarat di sini. Dia menyapu tempat ini, benar-benar membantai semua orang di sini. Kemudian, dia berbalik untuk pergi, tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.